Oke, di sini saya sudah mempunyai sebuah data kelas 10A, yang dimana saya akan mengelola data tersebut dan mencari jumlah rata-rata, ranking, nilai huruf, rata-rata kelas, dan nilai tertinggi serta nilai terendahnya. Oke, untuk pertama sekali saya akan mencoba mencari jumlah nilai dari kelas 10A. Oke, yang pertama saya ambil siswa yang bernomor urut 1, yaitu kita ketik di sini sama dengan sum. Oke, lalu buka kurung. Nah, untuk number one ini kita blok nilai matematika siswa nomor urut 1. Lalu kita blok sampai ke nilai IPS-nya. Oke, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, untuk jumlah nilai dari siswa nomor urut 1 sudah kita ketahui, dan untuk siswa nomor urut 2 kita tidak perlu menggunakan formula sum lagi, tetapi langsung saja kita tarik garis jumlah nomor urut 1 sampai ke 10. Lalu kita lepaskan. Nah, kita sudah mengetahui jumlah nilai siswa kelas 10A, dan inilah dia jumlah siswa keseluruhannya. Oke, untuk yang kedua, kita akan mencari nilai rata-rata dari kelas 10A. Oke, kita ambil contoh. Kita ambil yang pertama, siswa nomor urut pertama. Oke, dengan formula sama dengan average, buka kurung. Oke, untuk number one ini sama seperti jumlah rata-rata yang tadi, yaitu kita blok nilai matematika dari siswa nomor urut 1 sampai ke nilai IPS-nya. Kemudian kita ketikkan tutup kurung, lalu kita enter. Nah, nilai rata-rata dari siswa nomor urut 1 sudah kita ketahui, yaitu 92,4. Nah, untuk siswa nomor 2 dan seterusnya, kita tidak perlu menggunakan formula average lagi. Tetapi, sama seperti jumlah nilai tadi, akan kita tarik ke bawah sampai siswa nomor ke-10, lalu kita lepaskan. Nah, inilah dia rata-rata nilai dari kelas 10A. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari ranking dari data kelas 10A. Oke, yang pertama kita menggunakan formula, yaitu sama dengan rank. Kita buka kurung. Nah, untuk number ini kita bisa menggunakan rata-rata atau jumlah nilai keseluruhan dari siswa nomor 1. Oke, saya ambil contoh, saya menggunakan rata-rata nilai siswa nomor 1. Oke, kita blok. Lalu kita ketik di sini, kita lihat petunjuknya menggunakan titik koma. Kan di laptop saya menggunakan titik koma, maka kita menggunakan titik koma. Adapun laptop yang lainnya menggunakan koma. Karena di sini petunjuk saya menggunakan titik koma, maka saya gunakan titik koma. Lalu untuk ref-nya kita blok nilai rata-rata keseluruhan siswa. Oke. Lalu selanjutnya titik koma lagi. Nah, untuk order ini kita bisa menggunakan descending atau ascending. Apa sih maksud dari descending dan ascending tersebut? Oke, descending ini jika digunakan jika nilai rata-rata tertinggi itu akan mendapatkan ranking pertama, dan ascending itu jika nilai rata-rata terkecil akan menjadi juara 1. Karena di sini saya akan mengambil nilai rata-rata terbesar atau terbanyak yang juara 1, maka saya ambil descending, lalu kita tutup kurung, kemudian kita enterkan. Oke, di sini siswa nomor 1 sudah memiliki ranking, yaitu ranking pertama. Nah,
untuk siswa nomor urut 2 sampai ke 10 kita tidak bisa tarik ke bawah karena akan seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Oke, di sini tadi formula yang kita pakai yaitu range dari rata-rata siswa nomor 1 atau K5 dan keseluruhan rata-rata sampai ke 10. Oke, di sini saya akan mempermudah untuk kita tinggal menarik ke bawah dengan menggunakan kita tambah shift 4, lalu shift 4 lagi dari data rata-rata K5 sampai data rata-rata K14. Kita tambah shift, lalu kita enterkan. Oke. Jika sudah formulanya berubah, kita tarik ke bawah. Lalu lepaskan. Oke, di sini ranking dari data kelas 10A sudah kita ketahui dengan formula range dari data rata-rata pertama atau K5 sampai K14. Selanjutnya yaitu nilai huruf dari jumlah seluruh nilai dari data kelas 10A. Oke, dengan formula itu sama dengan if kita buka kurung. Nah, untuk logical test kita bisa menggunakan rata-rata atau jumlah keseluruhan nilai. Saya di sini menggunakan rata-rata. Oke. Nah, di sini kita akan menentukan huruf A, B, C, D, dan E. Oke. Karena di sini kita mulai dari E, maka nilai E itu adalah kurang dari 60. Oke, saya buat di sini kurang dari 60. Lalu untuk selanjutnya lihat petunjuk yaitu menggunakan titik koma. Lalu value if true-nya yaitu nilai kurang dari 60 yaitu E, maka tanda petik E, lalu kita tutup dengan tanda petik lagi. Nah, karena kita tahu nilai kurang dari 60 itu adalah E, kemudian kita akan mencari nilai D, yaitu selanjutnya titik koma, lalu kita ketik ulang if, kita buka kurung, sama seperti untuk nilai E tadi, kita blok nilai rata-rata siswa yang pertama. Lalu untuk nilai D ini dimulai dari kurang lebih 61 sampai 74. Nah, sini saya berarti kita ambil kurang lebih 75. Itu adalah nilai D. Oke. Tanda titik 2, lalu tanda petik nilai D. Kemudian tanda titik 2, kemudian kita ketik ulang untuk nilai C. If buka kurung. Oke, kita blok lagi nilai rata-ratanya. Nah, untuk nilai C itu dimulai dari kurang dari 75 sampai dengan 84. Oke. Jadi di sini kita buat kurang dari 85. Itu adalah untuk nilai C. Titik koma. Maka tanda petiknya adalah nilai C. Oke. Kemudian titik koma, kita ketik ulang if, buka kurung, kita blok lagi nilai rata-rata siswa yang pertama. Nah, untuk nilai B dari 85 sampai 94. Berarti kurang dari 95. Itu adalah nilai B. Oke. Kemudian tanda titik koma, lalu kita ketik ulang if, kita buka kurung. Oh, maaf sebelumnya. Oke. Titik koma.
Lalu karena di sini tinggal nilai A, berarti nilai A itu setara dengan 95 sampai 100. Kita tidak perlu lagi menggunakan formula if. Lalu kita tanda petik nilai A. Oke, kemudian tutup kurung sebanyak kurung dari yang pertama yaitu 1, 2, 3 dan 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, lalu kita enter. Oke. Kita dapat dari nilai huruf siswa yang pertama yaitu B. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah untuk menentukan. Lalu kita lepaskan. Kita sudah dapat nilai huruf dari data kelas 10. Oke, untuk yang terakhir yaitu rata-rata kelas, nilai tertinggi serta nilai terendah. Oke, kita mulai dari rata-rata kelas. Seperti sebelumnya, rata-rata yaitu dengan menggunakan formula average. Lalu kita buka kurung. Nah, untuk number 1 ini kita blok dari nilai matematika siswa nomor urut 1 sampai 10. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enterkan. Oke, kita sudah dapat rata-rata kelas yang pertama yaitu nilai matematika. Nah, untuk IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPS, kita tidak perlu menggunakan formula average. Kita tinggal tarik sampai nilai IPS, lalu kita lepaskan. Rata-rata kelas untuk nilai matematika, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, serta IPS sudah kita ketahui. Lalu nilai tertinggi dengan formula max, kita buka kurung, sama seperti rata-rata tadi, dari nilai matematika pertama untuk siswa pertama sampai ke 10. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enterkan. Oke, nilai tertinggi dari siswa pertama sampai ke 10 dari matematika sudah kita ketahui. Lalu untuk IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, serta IPS, kita tidak perlu menggunakan formula max lagi, langsung kita tarik seperti rata-rata tadi ya. Lalu kita lepaskan. Oke, nilai tertingginya sudah kita dapat. Lalu untuk nilai terendahnya kita menggunakan formula min, sama seperti tadi dari matematika, dari nomor urut siswa pertama sampai ke 10. Lalu kita tutup kurung, kita enterkan. Oke. Nah, kemudian kita tarik, lalu kita lepaskan. Oke, nilai terendahnya sudah kita dapat. Dan inilah cara mengelola data dengan mencari jumlah, rata-rata, ranking, nilai huruf, rata-rata per kelas, nilai tertinggi, dan nilai terendahnya.